Guys, sejauh mana Ukraine mampu untuk bertahan menghadapi invasi daripada Rusia, guys? Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong ataupun yang baru sahaja hadir ke Musa Channel, yang baru saja klik ada pula Musa Channel, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Aku sangat-sangat memerlukan sangat-sangat memerlukan bantuan subscriber daripada anda untuk menambahkan lagi semangat aku untuk membuat video yang akan datang, guys. Video esok, lusa dan selamanya untuk membuat video dan untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara Indonesia dan juga Malaysia, InsyaAllah, guys. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua daripada kita agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Dan apa yang terjadi pada masa kini kita semua sedia maklum, di mana peperangan di antara kedua-dua belah negara iaitu Rusia dan juga Ukraina, di mana kalau kita tengok, tapi kita merisaukan rakyat-rakyat yang tidak berdosa. Apa yang terjadi kepada mereka, di mana mereka mampu untuk bertahan tanpa menggunakan senjata untuk menahan daripada keluarga mereka daripada terus diserang. Di mana kalau kita tengok rakyat-rakyat Ukraine sekarang, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan daripada luar untuk membantu mereka di dalam masa-masa yang begitu genting, guys. Tapi guys, untuk hari ini kita akan tengok sedikit sejauh mana Ukraina bisa bertahan dengan invasi daripada Rusia, guys. Di mana video ini aku ambil daripada kompas.com, dan apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini, dan di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit lagi kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita layan sebentar. Okay guys, ini adalah channel kompas.com. Ini yang terjadi sekarang, guys, di Ukraina. Sejauh mana Ukraina bisa bertahan dengan bertahan untuk menghadapi invasi daripada Rusia, guys. Kalau kita tengok, inilah Kompas.com, Rusia telah melancarkan serangan kepada Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 kemarin. Sejumlah wilayah Ukraina menjadi sasaran serangan Rusia. Dalam serangan tersebut dilaporkan 137 orang tewas dan 316 luka-luka per 25 Februari 2022. Peristiwa tersebut juga memaksa para warga sipil Ukraina untuk mengungsi. Lantas, sesulit apa Ukraina mempertahankan diri dari serangan Rusia? Ini alusista daripada Rusia, guys. Mampukah Ukraina bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi? Jack Watling dari Royal United Service Institute mengatakan bahwa Ukraina berada dalam posisi yang sangat sulit. Jika dilihat dari segala lini, Ukraina kalah dengan Rusia. Para pejabat negara-negara barat memperkirakan Rusia memiliki 190.000 tentara di perbatasan Ukraina. Jumlah tersebut lebih banyak dari seluruh tentara yang dimiliki Ukraina, yakni 125.600. Pasukan Rusia disebut telah berhasil melintasi perbatasan Ukraina dari berbagai penjuru. Ben Berry dari International Institute of Strategic Studies menyebut posisi yang dimiliki Ukraina saat ini membuatnya sulit untuk bertahan. Sebab Ukraina sudah terancam dari berbagai dikepung, arah. Guys. Dominasi Rusia di udara. Perbedaan nyata antara pasukan Rusia dan Ukraina berada di udara. Watling menyebut Ukraina memiliki 105 pesawat tempur di perbatasan, sementara Rusia memiliki 30 pesawat tempur. Watling memprediksi Rusia akan sangat cepat unggul di udara. Sistem pertahanan udara canggih Rusia seperti rudal S-400 juga memberikan keuntungan bagi pasukannya. Sebaliknya, Ukraina memiliki pertahanan udara yang lebih tua dan terbatas. Ben Berry mengatakan, Rusia juga telah mengembangkan doktrin shock and awe versi mereka sendiri dengan artileri roket jarak jauh dan rudal yang terintegrasi.
Hal ini memungkinkan Rusia untuk menyerang pusat komando dan kontrol Ukraina, depot amunisi, angkatan udara, dan pertahanan udara dari jarak yang jauh. Rusia juga disebut memiliki persenjataan modern dan kemampuan yang sangat signifikan seperti sistem rudal balistik. Baru-baru ini Ukraina menerima pasokan bantuan militer dari Amerika Serikat dan Inggris. Namun, sebagian besar berupa rudal udara jarak pendek dan senjata anti-tank. Alutsista aja lah. Hal ini tidak membuat persenjataan Ukraina jauh lebih baik dan jauh lebih luas dari Rusia. Pertempuran di kota. Ini di Ukraina, guys. Jika pertempuran memasuki kota-kota besar dan kecil di Ukraina, hal itu mungkin memberi kesempatan bagi pasukan Ukraina. Jack Watling mengatakan, jika Ukraina mampu mempertahankan kota-kotanya dengan baik, mereka mungkin dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama. Senjata anti-tank ringan yang dipasok Inggris dapat membantu dalam pertempuran jarak dekat. Pasukan Ukraina juga dapat memanfaatkan gedung-gedung untuk bertahan. Sejumlah warga sipil juga sudah dikerahkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk mengangkat senjata melawan Rusia. Masya Allah. Watling menyebut, Rusia akan mencoba mengepung kota-kota Ukraina dan menggunakan artileri jarak jauh untuk menargetkan kantong-kantong perlawanan. Kemudian mencoba menggunakan pasukan dan agen khusus untuk membunuh para pemimpin masyarakat sipil. Kini, Ukraina tengah berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Guys, sejauh mana Ukraina mampu untuk bertahan mendapat serangan yang bertubi-tubi daripada Rusia? Kalau kita tengok, jika kalau Rusia meneruskan serangan terhadap Ukraina dalam satu jangka masa yang panjang, sejauh mana Ukraina ini mampu untuk bertahan daripada mendapat serangan daripada Rusia? Mungkin semua daripada kita sini faham, guys, kalau kita membuat sedikit perbezaan di antara Ukraina dan juga Rusia. Banyak sekali perbezaan kita dapat nampak daripada segi alutsista, daripada segi bilangan personel aktif untuk tentera yang berada di sana, dan juga jumlah masyarakat ataupun rakyat yang berada di antara kedua-dua belah negara ini memang sangat-sangat jauh beza, guys. Dan kalau kita tengok video sebentar tadi, ada 3 kondusi di mana serangan yang telah dibuat oleh Rusia melalui daripada jalan darat. Dan kalau kita tengok melalui daripada jalan darat ini, boleh dikatakan Ukraina sekarang sedang dikepung oleh tentera-tentera daripada Rusia dalam pelbagai sudut. Dan kalau kita tengok daripada serangan udara juga, kalau kita tengok Rusia mempunyai alutsista ataupun kapal pesawat terbang yang memang semua dunia faham betapa canggihnya, betapa teknologinya pesawat-pesawat tempur daripada Rusia. Jadi tidak hairanlah jika dibandingkan dengan apa yang ada di Ukraina, memang sangat-sangat jauh beza, guys. Dan kalau kita tengok yang ketiga tadi adalah serangan melalui daripada kota bandar di Ukraina. Kalau kita tengok pihak daripada US telah pun memberi sedikit bantuan kepada Ukraina daripada segi kelengkapan alutsista. Dan kalau kita tengok dengan adanya kelengkapan itu mungkin dapatlah sedikit sebanyak membantu dalam mempertahankan, bukan dalam satu kondisi untuk menyerang. Dan kalau kita tengok sekarang, apa yang mampu Ukraina lakukan hanya mampu untuk bertahan, guys. Bayangkan, rakyat-rakyat di Ukraina sendiri sekarang telah diarahkan untuk telah diberikan senapang ataupun senjata untuk membuat pertahanan sendiri, guys. Bayangkan, guys, kalau sudah sampai tahap itu, rakyat macam kita ni, rakyat sendiri telah diberi senjata, telah diberi senapang untuk pandailah kamu untuk bagaimana untuk kamu mempertahankan negara kamu. Jadi pada masa itu dari kita, dari rakyatlah macam mana untuk kita mempertahankan negara kita daripada terus dibuat serangan daripada pihak Rusia. Jadi, guys, untuk masa ini, untuk ketika ini, apa yang mampu untuk aku katakan, sama-samalah kita mendoakan agar terdetik sedikit hati untuk Presiden Rusia untuk memberhentikan untuk membuat serangan terhadap Ukraina.
mungkin dengan berhentinya peperangan yang dibuat oleh Rusia ini mungkin dapatlah sedikit sebanyak membantu masyarakat ataupun rakyat yang berada di Ukraina sekarang. Dan daripada terus berlakunya peperangan, mungkin akan berlarutan dan akan membuatkan satu benda yang di luar daripada unpredictable kita, guys. Anything happen apabila Rusia dengan Ukraina berlaku peperangan yang begitu dahsyat, dan apabila melakukan satu peperangan yang satu jangka masa yang panjang dan banyak sekali terkesan kepada di luar daripada negara-negara mereka. Sebab satu saja kita tengok, mungkin Rusia, kalau kita tengok daripada pengeluaran minyak di dunia, Rusia merupakan boleh dikatakan di antara top 3 pengeluaran minyak yang terbesar. Jadi apabila terjadinya peperangan di antara kedua-dua belah negara ini, tidak mustahil kan terkesan minyak di dunia, mungkin harga minyak akan naik ataupun sebaliknya. Jadi kesan itu akan sampai di negara kita sendiri, guys, di Asia. Jadi guys, di kesempatan itu marilah kita mendoakan agar kedua-dua belah negara ini agar segera memberhentikan peperangan apa yang berlaku sekarang, guys. Itu saja yang mampu dapat diperkatakan sekarang agar peperangan itu dapat diberhentikan untuk menyelamatkan berjuta-juta nyawa yang sedang menanti di Ukraina. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.